assalamualaikum, ketemu lagi sama gua Vivi Ginawan di channel Anak Jaksel. Ya teman-teman, ini tanggal 23 Juli 2025. Ini gua lagi ada di BSD, tepatnya di ICE BSD ini di depan. Dan ini gua mau menuju ke event, salah satu event terbesar otomotif di Indonesia, yaitu Gias 2025. Nah, Gias ini akan dihelat dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus ya. Jadi kalau lo yang pengen datang, lo tinggal search aja itu Gias tiketnya, kalau nggak salah beli online atau on the spot juga bisa di sini. Nah, untuk hari ini itu khusus hanya untuk media aja, dan gue datang di siang ini nih di Gias 2025 di ICE BSD teman-teman. Dimana di Gias ini biasanya banyak kejutan-kejutan dari bus-bus terbaru, keluaran terbaru. Jadi kita bakal ngeliat something new atau yang belum pernah kita lihat sebelumnya di event ini. Biasanya ajang pamer nih atau ajang meluncurkan unit-unit terbaru dari karoseri ataupun mesin busnya juga, dari sasis-sasis busnya gitu. So ada apa aja di dalam, dan infonya kan kayak kondangan gitu ya. Jadi diterpal gitu, dan ya gue pokoknya udah penasaran sih, udah excited banget. Let's go, kita masuk ke dalam, kita lihat ada bisa apa aja. Mungkin nanti kita sekalian lihat-lihat ada otomotif apa aja. Let's go. Ya ini gue udah di dalam nih. Ini memang ajangnya kendaraan listrik ya. Biasanya di awal-awal kayak gini nih unit-unit kendaraan listrik banyak nih. Ini ada Geely dari kita baru masuk langsung ketemu standnya Geely. Ini lebih ke apa ya? Onderdil, suku cadang, spare part. Nah, kita masuk ke dalam tuh lagi banyak yang masih prepare, ada truk dan lain-lain. Bis tuh kayaknya di luar, kita lihat-lihat dulu yuk ke dalamnya. Ya, jadi teman-teman, standnya bis-bis atau karoseri itu ada di luar, di ujung sana. Jadi kita jalannya lumayan jauh ya ke ujung sana. Nanti terus adanya juga itu di luar, bukan di dalam stand ya. Kalau di dalam tuh biasanya mobil-mobil ya. Nah, kita ke sana, itu lumayan nih jalannya. Ke hall 11 ya kayaknya. Nah ini dia, jadi real di luar ya posisinya tuh. Jadi kita lewat sini nih, patokannya di dekat apa ini, stand Honda CUV apa itu ya, CAF, dekat CAF tuh. CAF dekat helm-helm juga. Nah ntar kita keluar ke hall 11, bener-bener kayak tendaan gitu ya di luar ya, lucu ya. Nah jadi posisinya benar-benar ada di luar, dan tuh kita di depan sana. Nah ini dia posisinya ada di luar nih tuh. Jadi benar-benar ada di depan ya. Ini yang terparkir ada dari Laksana sama dari Tentrem. Jadi tanda di depannya ada unit ini sama unitnya dari Tentrem. Kita lihat dulu yuk ada apa aja di sini. Kita menuju ke hall bis, hall 11 yang di luar ya tapi. Nah, kalau tadi di luar ada double decker M-Trans, kita menuju ke Adi Putro sama Tentrem di dalam. Armada juga ada ya? Laksana di sini semua ya? Ayo, kita masuk ke dalam sini, dan nah kita udah sampai di tendanya. Adem nggak? Adem sih. Di luar ekspektasi gua. Ini baru hari pertama, besok kalau rame mahal ya. Ya, masih adem lah ini ya. Oh ini. Oh kita masuk lagi ke lorong. Wih, beliku-liku dibuatnya Maria. Ini motor. Ada sih. 2 kali masuk ya kita ternyata. Sah. Wih, ini dia Avante-nya coy. Keren Avante. Udah review belum? Udah ya? Gue belum review lagi. Katanya mau ada acara dulu ya? Acara dulu deh. Ya teman-teman, ini kita bakal review dari ujung ya. Jadi di ujung ini ada boothnya Tentrem Avante. Tadi setelah ada acara hangover di Epastar dan M-Trans. Nah ini yang akan menjadi unitnya M-Trans nih, setelah sudah di handover ya, Avante D1. Nah, PT KCB Murni Transport, kita lihat-lihat ke dalam yuk. Nah, kita bakal ngeliat Avante terbaru dari
karoseri tentrem. Nah ini D1 ini yang edisi terbaru. Jadi tinggi tapi bukan double decker. Yang paling mencolok di mata gue jujur ya, nih dari lampunya nih. Wah, ini tuh lampunya seksi banget ya. Kayak lihat deh. Wah, kayak tajam banget, cakep banget loh. Ini tuh kayak lampu Marco Polo G8 ya. Dan di sini Volvo lambangnya, terus di sini ada lambang Volvo, di sini ada Avante D1. Dari sini kita lihat ke samping. Nah, di samping nih ada ini ya, kayak ada lekukannya nih. Ini tuh ada LED-nya juga. Ini Avante D1 dan ini pintunya nih, ini pintu tengah. Ya, ini Volvo ya. Jadi Volvo B11R. Wah, gila, ini ganteng banget cuy. Sumpah. Keren banget dan ini tinggi banget ya. Jadi ini tuh tingginya 4 meter tapi non double decker. Jadi D1 ini tinggi tapi single deck ya, single deck tapi bukan double decker. Kita lihat ke dalam yuk. Nah, kita lihat ke dalam, teman-teman. Di sini ada dashboardnya. Nah, ini dia nih dashboardnya. Kita naik ke atas. Ya, Pak. Kita naik ke atas. Yes. Nah, ini nih teman-teman yang keren nih. Jadi di sini ada satu kelas khusus kayak untuk Grand Captain gitu ya. Nah, ini kayak ala-ala Grand Captain tapi ini dibikin satu-satu ya. Keren ya. Nih, di khusus 2 seat khusus sleeper yang ada di depan. Nah, ini dia nih. Wah, ini tuh khas banget ya. Ini kayak double deckernya M-Trans yang The Sunset ya kalau lo inget. Wah, ini konsep baru lagi. Jadi 2 sleeper, di belakangnya ada kelas Super Executive 21. Nah, di sini pakai seatnya ala M-Trans ya. Ini custom Rima Kencana dan M-Trans yang sudah pakai latex. Ini enak banget cuy. Di seatnya sudah elektrik, ada power plug in charger dan di sini sudah di custom ya. Kalau yang sebelumnya kan sempat ketutup ya, tapi sekarang ini udah kebuka jadi udah bisa buat ngecas di sini. Terus ini juga ada 2 nih power plug in charger, banyak loh colokannya di sini. Nah ini kalau dibuka ya, cuy, wah ada audio video on demand juga loh yang tersembunyi. Nah, keren nih. Ada audio video on demand di sini. Ada audio video on demand. Jadi ini tuh ala-ala sleeper M-Trans yang The Sunset ya. Jadi view-nya bakal luas banget sih. Wah, ini kalau udah jalan gue harus jajal sih ini sih. Ini ada cup holder, ini untuk kompartemen mungkin kalau naruh snack atau naruh sesuatu ya. Dan di sini ada seat belt. Ini ada additional telepon. Nah, ini nih ya, kalau di sini nih lu cocok banget sama keluarga. Misal lu berdua pasangan atau ya sama temen yang kenal, enak banget karena kalau kenal, sama-sama kenal, di sini tuh ngobrol kayak private room berdua. Lu bisa gibah di sini ya kan. Bener-bener terpisah dengan yang di bagian belakang nih tuh, karena kalau udah pintu ditutup udah enak banget deh tuh, tinggal berdua deh di depan mau ngapain gitu kan, mau ngobrol apa gitu ya. Paling kalaupun nggak kenal ya, tapi sebenarnya tetap enak sih, tetap terpisah nih, tetap ada pisahannya di sini. Mungkin nanti di sini open ya, memang sistemnya nih kayak memang terbuka tapi ya tetap privacy sih ya. Ini beda dengan yang di belakangnya gitu loh. Dan ini sama, ada teleponnya juga. Wah, gokil, mantap ini sih. Kita lihat ke belakang ya teman-teman. Jadi di bagian depan kayak gini ya. Tadi setelah kita buka pintunya tuh, wis, mantap cuy, gokil. Kita lihat ke belakang. Nah, di belakang sini ada konfigurasi 21 ya. Jadi kayak untuk kelas super eksekutifnya. Tapi ini yang di sini di seat 1C, ini ada double backrest tambahan. Ini seatnya tebel banget sih. Ini Rima Kencana tebel banget sumpah. Ini ada additional bantal juga di sini. Ada seat belt dan cup holder. Ini ada cup holder ya. Dan nih kalau gue lihat ya, kita coba duduk kali ya. Kita coba duduk di sini.
Dan wah, ini tuh nekuk banget di badan loh. Serius, ini enak banget. Dan ini double leg rest ya. Wah, ini enak banget sih. Ini lega banget sumpah. Ini lega. Terus di sini ada ini untuk entertain ya, satu LCD TV di sini untuk entertainnya. Tapi ini mungkin akan terhubung dengan pusat ya. Jadi ini akan terhubung dengan pusat nanti. Ya, di atas ada blower AC, ada lampu bacanya juga, dan di sini ada power plug in charger nih. Jadi ada colokannya juga di sini. Nah, ya teman-teman, ini tadi udah review bagian depan, kita ke bagian tengah. Ada mini pantry ya, di sini ada dispenser. Nanti mungkin buat tempat kopi dan lain-lain, tehnya di sini. Di tengah ada toiletnya. Wah. Toiletnya dan wah, ini double leg rest loh ternyata, yang di belakang juga double leg rest. Cuy. Seat 21. Wah, buat mana nih? Tronton seat 21 Avante D1. Wah, gokil. Ini pintu darurat. Ini yang keren cuy. Jadi ini ada sekat. Nah, lihat ke belakang. Buh. Gokil, double leg rest. Seat elektrik. Dan you know what? Lu lihat deh. Ada TV masing-masing cuy. Personal entertainment masing-masing. Kalau lo males nonton di depan, wait, ada audio video on demand di setiap seatnya. Ini gokil banget sih cuy. Tuh. Sumpah ya, ini tuh gokil banget sih. Wah, gila sih. Ini electric seat loh ini. Ini tuh kayak yang ada di kompartemen-kompartemen gitu. Nah, ini sudah elektrik semua. Tuh, tinggal pencet-pencet aja pokoknya. Tuh. Beuh, mantep banget coy. Tuh. Wah, gila sih ini sih. Juara cuy. Ini out of the box banget sih buat gua. Ini keren banget sumpah. Kelas apa ini ya di paling belakang ini? Seat 21 sendiri-sendiri lagi. Wah, mantap. Nah, ini di bagian belakang si Volvo B11R, gede banget ya. Avante D1 ini tingginya 4 meter. Nah, di sini ini lampunya nih, lampu kayaknya kayak Marco Polo ya, kayak Marco Polo G8. Ini tuh cakep banget ya. Kalau lu lihat nih, kilas tuh wah, ganteng ya. Ganteng, dan ini mufflernya tuh. Wih, sumpah ini keren banget sih cuy. Punyanya M-Trans. Wah, gila, lihat deh, tinggi deh. Karena kacanya lebih kecil dia, karena dia kan jatuhnya single deck, tapi dibikin tingginya mendekati double deck itu. Wah, gagah banget cuy ini cuy. Keren banget cuy. Ya teman-teman, dari unit ini kita ke unit yang single glassnya ya. Nah, ini Avante H8. Kalau yang tadi D1, ini yang H8. Sama nih, jadi ini Avante terbaru ya. Avante terbaru ini lampunya nih tuh. Jadi lampunya udah baru nih ya. Ini lampu yang terbaru. Ini pakai Mercedes-Benz OH1626 Euro 4. Nah, Kak, aku izin masuk ya. Mau lihat-lihat ya, Kak. Nah, kita masuk di sini. Wah, ini dashboardnya nih. Dashboardnya ini kelihatan mewah ya dari dashboardnya ya. Dilapisin kulit gitu loh, kelihatan mewah. Terus ini setirnya. Nah, ini pakai seat. Wah, ketahuan ya PO mana. Nah, ini pakai seatnya, seat high rimba kencana yang wah udah custom. Ini tuh ngelekuk ya, ngelekuk badan. Dan ini ada apa sih, motif-motif tambahannya nih, custom ya. Ada sedikit custom. Dan ini konfigurasinya 22 ya, konfigurasi 22. Dan ada USB charger di setiap seatnya. Ada USB charger di setiap seatnya. Ini ada blower AC. Dan di atas ada lagi nih 2 USB charger teman-teman. Jadi ada 2 USB charger di setiap seatnya. Dan di atas dekat blower AC ada 2 USB charger lagi teman-teman. Oke, ini kelasnya kayaknya untuk kelas eksekutif ya. Untuk jalan mana nanti kita tungguin aja. Apakah untuk Dumai atau Pekanbaru atau mungkin Padang, kita nggak ada yang tahu. Nah,
Dari sini, wih, ini apa ini? Jembar banget ya. Nah ini ada pintu darurat ya. Ini pintu darurat. Aduh. Di sini ada 2 seat belakang. Di sini ada tempat tidur driver atau kandang macan lah ya istilahnya. Dah, ini yang keren nih. Di sini ada. Ini mungkin akan jadi smoking room ya nantinya. Dan ini kuncinya begini. Nah, buka. Wah, keren nih. Di sini ada dispenser yang mungkin akan jadi minibarnya nanti ala-ala. Terus toiletnya, wah gelap lagi. Toiletnya gelap cuy. Nah, ini kayak ala-ala smoking area ya, tuh bisa dibuka. Cakep sih. Gokil. Ini lumayan luas loh smoking areanya. Ini akan jadi kelas eksekutif nanti milik PO Tam. Cuma jalan mana gue juga kurang tahu ya. Nah, di sini ini sudah edisional bantal. Jadi yang sekarang itu kekinian ya, rata-rata unit-unit itu seatnya udah pakai edisional bantal gini. Jadi lebih nambah di lehernya, terus kupingnya juga menekuk badan. Jadi ke sebelah nggak yang sender-senderan ya. Kalau lagi di jalur yang sedang nikung-nikung aman lah, maksudnya nggak yang bersentuhan. Apalagi untuk yang perempuan di sebelahnya laki-laki ya. Nah, di bagian belakang ada cup holder, terus ada untuk kompartemen untuk naruh snacks ini kayaknya. Dan ini loh yang gue suka dari sini tuh interiornya warm, terus warnanya juga masuk. Dan ini custom apa ya, kayak ada motif-motifnya ya, nggak yang polos banget. Cakep sih, ini sumpah ini tuh jujur cakep banget. Apalagi ini edisi single glass, Avante terbaru, era baru, dan ini single glass cuy. Ini mantap banget sih cuy. Sumpah. Oh, ini di sini ada cool box juga nih. Jadi ada cool box di sini. Nah, tuh yang udah ada fillernya. Jadi nanti ini tuh menjadi cool box kalau udah jalan ya. Wih, keren banget sumpah. Di sini ada cup holder di setiap seatnya. Ini juga ada cup holder dan di sini tuh. Ini apa nih? Kunci apa ya ini ya? Kayaknya untuk ini ya, kunci untuk kompartemen ini deh. Ini jarak seatnya lega banget cuy, sumpah. Di konsep banget, kanannya lebar, kacanya kanan samping, terus di depan lebar, di sampingnya juga lebar. Wah, gokil. Ini kalau udah jalan kudu jajal ini gue ini. Oke, ini edisi Tentrem yang kedua. Kita lihat-lihat lagi yuk. Ini di bagian belakangnya ya, yang single glass. Ini bagian belakang single glassnya. Nah, ini tuh sekarang lebih ini ya, lekukannya tuh gue seneng deh, lebih presisi gitu loh di bagian belakangnya. Dan ini dengan lampu barunya nih, yang kayaknya Marco Polo G8 ya ini ya. Lampunya tuh lebih agak gimana ya, beda loh dengan Avante yang sebelumnya. Ini lebih melekuk gini ya. Cakep ya. Lihat deh desainnya, terus wah, kisi-kisi mesinnya bagus banget, serius. Wih, gokil ini. Dari bagian belakangnya tuh kayak apa ya, tekukannya tuh gue seneng. Dan di atasnya juga tuh ada kayak ada lekukan lagi tambahan, itu juga cakep banget sih. Wah, gokil. Ini teman-teman, ini adalah Velocity bus atau bus listrik ya, Orianis Sarfatra Wintron. Wih, bis listrik nih cuy. Kita lihat ke dalam yuk. Nah, Orionus, keren ya. Ini ada CCTV-nya, ada audio video on demand, tapi ini kayaknya terpusat ya teman-teman ya. Nah, di sini ini tuh kayaknya bakal jadi bis kota ya. Ini tuh memang spek-spek untuk bus kota, cocok banget. Dan kenapa gue bilang cocok? Karena jaraknya lumayan lebar ya. Jadi untuk yang berdiri gitu, pegangan di sini masih oke sih menurut gue. Dan ini ada 4 seat di belakang, dan itu yang 2 merah itu kursi prioritas ya teman-teman. Jadi yang baru naik, ibu-ibu atau ibu hamil, ibu menghamili lagi, ibu hamil atau lansia bisa duduk di situ. Jadi naik langsung dibikinin kursi prioritas di situ. Di sini ada beberapa pegangan yang memang ini bakal jadi ini ya, bis kota ya, e-Velocity
bus dari Tentrem. Nah, di sini gue nggak tahu nih, ini ada LCD tambahan yang mungkin jadi akan jadi jurusan-jurusannya nanti tertera di sini. Nah, di sini ada tempat untuk bagasi untuk naro-naro barang lu, barang bawaan yang misalnya gede ya, bisa ditaruh di sini juga. Nah, di sini ada alat pemadam api juga nih, di sini udah dilengkapin. Wah, ini gokil banget sih, cuy. Keren banget. Ini ada satu seat sendiri dan ya ini dia interior dari e-Velocity dari Tentrem. Teman, ini ada bagian yang lain ya, unit yang lain. Tadi kita udah review D1 single glassnya e-Velocity, sekarang ada multi class nih. Ini edisi terbaru dari karoseri Tentrem. Nah, ini depannya masih sama, Avante H8. Nah, ini ya. Jadi di sini ini kan ya gue sedikit ya. Ini tuh ala-ala kayak Sweet Combi ya. Di belakangnya tuh ada slipernya. Jadi bagasinya nggak memang cuma ada di depan ya. Di belakang ini cuma sedikit aja nih, teman-teman. Nah, jadi ini yang terbaru dari Tentrem multi class. Ada 3 kelas dalam satu bus. Ada izin masuk ya, Kak. Terima kasih. Nah, ini kita masuk ke dalam ya. Nah, ini infonya bakal jadi PO Kalimantan ya. Ini miliknya PO, salah satu PO di Kalimantan yang nanti lo bisa tebak sendiri PO apa. Nah, yang gue suka nih, jadi sekarang tuh lebih kayak private untuk drivernya ya. Ini ruang istirahat untuk driver keduanya. Di sini nih tuh. Sudah disediakan kasur. Jadi di dekat sini mau tukeran pun lebih enak ya, lebih gampang dan sudah dengan sistem-sistemnya yang terbaru. Ini Mercedes-Benz OH1626. Kita naik ke atas. Ya, ini ke cabin penumpang. Ini kita ke kelas pertama dulu ya. Di kelas pertama ada sleeper Grand Captain. Wih, sleeper Grand Captain ada 2 di sini. Ini real Grand Captain ya, karena berdempetan, berdekatan. Kalau lo tadi merhatiin di video gua yang D1 itu kan terpisah ya, ala-ala kayak double decker. Kalau ini ala-ala Grand Captain pada umumnya ya. Ini panjang banget ya. Lihat deh. Tapi kalau gue kayaknya enakan di sini, lihat deh panjang. Lebih seru di sini sih. Gue lebih suka di sini. Di situ disediakan kayak untuk mungkin mini pantry kecil-kecil ya. Ada tempat sampah kecil di situ juga dan ada pegangannya. Nah, ini ya di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini itu ada. Nah, ini di setiap seatnya juga ada mejanya tuh. Jadi ada meja. Nah, tuh ada mejanya. Jadi kalau memang sambil mau makan atau mau kerja bisa ya. Tapi nggak boleh ngecas laptop atau apapun ya. Nah, di sini ada USB charger, Type C charger, dan ini apa ya? Ini untuk headset kah? Oh iya, karena ini untuk nyolokin headset nih. Jadi misal lu bawa headphone, tinggal dicolokin di situ dan akan nyambung untuk entertain. Jadi akan ada personal entertain. Nah, ada nama PO-nya nih di belakangnya nih. Jadi ini akan punya milik dari PO Kalimantan ya. Tadi ada nama PO-nya di belakang, di depan juga. Nah, jadi udah sendirian. Sleeper paling depan dan bisa nyolokin headphone itu yang terbaru ya. Kayaknya yang sebelumnya belum ada ya di Avante yang sebelumnya. Dan ini sambil menikmati personal entertainment. Tuh. Wah, gokil. Apa gue harus ke Kalimantan untuk nyobain ini? Oke, dan di sini ya sudah ada custom ya, sudah custom bantal tambahan ya. Jadi ada bantal tambahan di situ yang mana lebih nyaman untuk lehernya, juga lebih tertopang lah ya, kalau menurut gue lebih tertopang. Ini kelas pertama, itu sleeper Grand Captain yang ada di paling depan teman-teman. Dan ini di kelas kedua. Kelas kedua di bagian belakangnya ada kelas eksekutif. Totalnya ada 1, 2, 3 12 seat. Ada 12 seat kelas eksekutif. Dan ini double leg rest loh. Gokil cuy. Jadi udah walaupun eksekutif, ini double leg rest cuy. Kita cobain duduk di sini. Wah, ini mantep banget yang di seat sini. Kalau yang di seat sini memang di pojok agak kepentok sedikit ya. Kalau di situ lebih lega di kanan sih kalau menurut gua sih. Gitu. Wah, ini gokil banget sih cuy. Ini bisa 3 kelas loh dalam satu bis.
Sleeper di depan, di kelas 2 eksekutif ya. Nah, kalau di sini itu, nah yang sekarang itu ada 2 USB charger di atas. Jadi untuk charger ada di atas lah ya, 2 USB charger. Ini juga sudah dilengkapi dengan seat belt demi keamanan dan kenyamanan. Kita ke belakang, yuk. Kita lihat-lihat ke belakang. Di belakang sini ada sleepernya. Yes, ini adalah kelas ketiga nih coy. Ini kelas ketiga dari multiclass. Gokil. Jadi kelas ketiga dari multiclass. Ini ada sleeper ya. Sleeper satu-satu nih cuy. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sleeper di bagian belakang. Jadi multiclass ini ada 3 kelas. Sleeper Grand Captain di depan, eksekutif di bagian tengah, dan ada sleeper sleeper ya lala sleeper memang. Ini satu-satu dan di bagian belakang. Nah, ini tetap dengan seatnya yang nyaman. Sudah ada additional bantal. Ini memang lebih ke sleeper ya, kayak Grand Captain. Sleeper priority. Avante tuh brandingnya kalau sleepernya tuh priority. Wah, ada audio video on demand juga cuy. Wah, gokil. Nah, ini yang kita lihat-lihat yang di bawah yuk. Nah, jaraknya lega loh ini loh. Terus di sini, oh, ini ada meja ya, karena audio video on demand-nya sudah tertempel. Gua lagi nyari di mana letak USB charger. Ternyata di sini. Nah, USB chargernya ada di sini nih, di dekat audio video on demand. Tuh, di sini juga udah ada tambahan cup holder, kompartemen mungkin naruh handphone, jadi lebih luas aja gitu ya. Biasanya kan ada di samping, tapi ini di bagian depan. Keren sih, sumpah. Nah teman-teman, jadi kita belum ke belakang ya. Di bagian belakang, nah, oh ini kayak mini pantry ya. Nih nanti kayak ala-ala jadi mini pantry. Nih ada dispensernya di atas cuy. Jadi kalau bikin kopi begini, cerut gitu. Seru sih. Dan ini ada satu ruangan smoking area yang mungkin akan menjadi smoking area ya. Kacanya juga bisa dibuka, dan ini toiletnya. Masih ditutup cuy, jangan ke toilet sini. Dan ini hanya untuk buang air kecil. Cakep ya. Smoking area jadi di belakang. Jadi biasa itu kan suite kombi atau sleeper kombi itu di tengah toiletnya. Ini tetap mengusung toilet di belakang dengan dikasih sleeper di bagian belakangnya. Jadi sleeper eksekutif dan sleeper Grand Captain di bagian depannya. Cak. Teman-teman, kita lihat yang selanjutnya ada double decker Avante D2. Kalau D1 kan yang single deck ya, ini deck 2. Jadi D2 punyanya Epastra. Tadi udah serah terima ya, Nah, ini speknya nih tuh. Sasis eksekutif, sleeper seat, toilet. Oh, laminated glass, wing, multi rear. Wow. Jadi ini pakai B11R, tapi ini bisa juga dipakai di seat ini, di sasis ini. Let's go, kita masuk ke dalam. Ini ada di deck bawahnya ya, deck bawah dari double decker Avante D2 yang terbaru. Nah, yang gue suka nih dashboardnya nih, wah udah cakep banget cuy. Setir Volvo dashboardnya. Dan kita ke dalam. Kita ini di sini agak nunduk sedikit ya, teman-teman. Karena di sini memang lebih headroomnya lebih kecil ya, jadi agak nunduk sedikit di sini ya. Kalau di bawah tuh udah mulai lega, karena di sini kan, nah ini ada sleepernya nih. Di sini ada sleeper, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sleeper. Lu lihat deh, seatnya tuh sejumbo ini. Sumpah ini gede banget coy. Wah gokil. Ini tuh seatnya gede banget. Dan ini seat yang paling depan. Dan ada LCD TV. Jadi bukan audio video on demand yang biasa lagi, pakai LCD TV. Di sini ada cup holder, kompartemen kecil, dan ini ada USB charger. Ada 2 USB charger sih. Wah, ini kalau udah jalan nih bakalan gue jajal ini. Gila, ada LCD TV gede, dan ini sleepernya. Dan ini tuh ada 6 ya. Ada 6 sleeper priority.
sampai ke di bagian belakang. Jadi di bawah khusus untuk sleeper aja. Yang sleeper aja. Nah, di sini kayak ada satu tempat kosong mungkin untuk naruh tas, naruh barang, karena sleeper kan repot ya kalau ditaruh di roomnya. Jadi bisa ditaruh di sini nih, dibuka aja. Di bawah ada kompartemen kecil. Ini ada tapakan untuk naik ke sleepernya, dan ini ada pegangannya. Wah, gokil. Sumpah ini keren banget cuy. Ada 6. Nah, ini yang di seat nomor 6 nih memang kacanya nggak seluas, bagiannya nggak seluas yang di sebelah kiri sini ya. Tapi ini LCD TV loh cuy. Nah, ini nih. Jadi yang di seat nomor 5, di seat nomor 5 tuh TV-nya tuh deket ya. Ini jadi harus di reclining dulu ya. Seatnya ini di reclining dulu. TV-nya tuh deket banget ya, lihat deh. Tuh. Kayak nontonnya langsung nggak jauh. Seru sih sebenarnya malahan di seat nomor 5-nya nih teman-teman. Oke, dari situ kita ke tengah. Ke tengah ada toilet. Toiletnya ini akan jadi mini pantry, ada dispenser, dan ya akan jadi snack-snack gitu. Pintu tengah. Kita naik ke lantai 2, ke atas. Ke atas ada kelas. Wih, ini dia. Jadi itu kalau Pastar itu eksekutifnya 21 ya. Untuk yang double decker. Jadi khusus untuk double decker atasnya super eksekutif dan konfigurasinya 21. Ini kayak speknya kayak double decker yang sebelumnya ya, yang sebelumnya Avante D2, dan ini 21 cuy. Seatnya Hairimba Kencana, dan oke, gua kasih lihat duduk di depan yang selega itu deh. Nah, ini tuh lega banget ya di seat 1. Cuma yang di tengah tuh kena kompartemen gitu loh. Kalau yang di pojok enak sih di pojok. Di sini ada pegangannya, besi pegangan. Ada cup holder juga, terus USB charger. Ada USB charger di setiap seatnya, cup holder, dan sabu pengaman. Wah, gokil. Oh, di sini ada LCD TV juga. Mungkin jadi entertainment yang di belakang ya. Ada 2 LCD TV di lantai 2-nya. Wah, ini comfy banget sih. Bakalan nyaman banget sih. Serius. Gokil cuy. Kita lihat ke bagian belakang yuk. Di bagian belakangnya ada, oh ini tempat tidur driver juga ya kayaknya nih. Ini tempat tidur drivernya. Dan ini bagasi di dalam. Kompartemen bagasi di atas ya. Ada speakernya lagi. Nah, gitu. Di situ ada pintu daruratnya. Itu pintu darurat ya teman-teman. So, this one Avante D2 double decker yang terbaru, Avante baru, era baru dari Pastar sih. Gue sebut aja deh ya karena udah handover juga gitu. Oke. Teman-teman,